42 GTS Olinima. Baik, selamat siang saudara semuanya. Rekan-rekan dari mahasiswa, mahasiswi yang ada di Polinema, khususnya teman-teman JTS. Dan pada umumnya pada saat-saat ini semua melaksanakan ujian lesan, baik yang program D4, S2 maupun Diploma 3. Vokasi merupakan ciri khas ya, apa yang telah kita lakukan, yaitu penguasaan keterampilan. Namun demikian, ujian lesan atau tugas akhir yang merupakan rangkuman dari teori praktek yang bertumbuh menjadi satu sebagai tanda skill. Oleh karena itu, banyak mahasiswa, rekan-rekan mahasiswa yang merasa bahwa itu adalah tempat kawah condro di muko. Ada juga yang mengatakan bahwa itu tempat pembantaian. Ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah tempat atau menjadikan budak ilmu dan sebagainya. Sebenarnya tidak demikian ya. Walaupun dalam pelaksanaan itulah diperlukan kesepahaman, kesiapan mental, dan tentunya adalah hati nurani yang tenang, sehingga apa yang kita dapatkan selama 4 tahun atau 3 tahun dari semester awal itu menjadikan kemudahan. Tetapi kalau kita sudah membuat mindsetnya bahwa itu adalah tempat menghakimi atau membantai atau penggojlokan dan sebagainya, tentu semuanya menjadi buyar. Sahabat-sahabat, pada siang ini saya mencoba mengundang yang barusan saja ya, baru saja mengalami peristiwa yang saya ceritakan tadi. Bagaimana menghadapi ya yang selama ini hanya berhadapan lewat Zoom, yang selama ini online, yang selama ini mungkin anak-anak dibimbing sama media sosial, YouTube dan sebagainya, sehingga aneh ya, aneh. Bagaimana cara memasang kolom, bagaimana cara memasang tulangan balok disobok gitu. Nah, itu ya. Tetapi saya yakin anak-anak vokasi mampu dan cepat beradaptasi ketika bekerja di lapangan. Itu adalah khas dari Polinema. Pada siang ini kita kedatangan tamu Mbak siapa? Ovi, Pak. Ovi, lengkapnya? Nailul Rofiah. Angkatan? 2019. 2019, 20, 21. Berarti hari ini tadi ya? Iya. Masih seragam, berarti masih nunggu apa? Kan belum kan? Belum ya? Nah ini ya, jadi Rofi Iya, Ovi, Pak. Ovi, panggilannya Ovi. Kalau ini saya nggak asing lagi ya, si centil. Silvi, ya. Iya, Pak. Kalau Ovi kelas berapa? 3 TS3. 3 TS3, Silvi? 3 TS1. Akreditasi yang unggul itu ya. Harus dipertahankan ya. Jadi bagaimana mempertahankan unggul itu. Nami apa yang telah Anda alami yang barusan saja ya, Anda turun dari ruang pembantaian. Ruang kenangan ya, selama 3 tahun dikumpulkan itu. Nah, saya pun juga mengalami bagaimana ketika ketemu biasa, apalagi kita 2 tahun ya, 2 tahun melalui Zoom, kemudian ketemu ya ini masih untung ya, di 3 dengan batik ya. Kalau udah dasian mungkin Anda lain ya, melihat betul-betul hakim sama jaksa. Oke, saya ingin tahu bagaimana setelah di-asisi sama pembimbing, kemudian Anda melihat jadwal jam kedua kalau nggak salah ya, Iya. jam kedua. Bagaimana perasaan Anda melihat dosen bertiga menguji itu? Vertikal ya. Iya. Jadi semalam pas besoknya Malam. sidang itu saya benar-benar kayak Berarti tadi malam. Iya. Saya kepikiran banget, gak bisa tidur. Terus? Bener-bener nangis, Pak. Jadi saya habis-habisin nangisnya malam-malam itu biar besoknya nggak nangis. Soalnya saya tahu hari pertamanya ada yang diuji Pak Joko, terus dia nangis habis sidang, terus saya kayak aduh, mana pengujiku juga Pak Joko, terus udah. Joko yang mana sih? Memang kejam dia. Yang mana ya, Pak? Yang mana Joko ini? Saya gimana perasaannya kemarin? Kalau udah tahu jadwalnya dan jamnya, terus otomatis yang uji ya? Iya. Nah, gimana? Tentunya saya takut, Pak, nangis juga. Dan sebelumnya itu juga menyiapkan diri seperti belajar,
mempelajari materi yang akan diujikan besok ketika sidang. Mungkin juga itu ya Pak. Wiritan doa. Betul salah. Iya Pak. itu di perut selamat gitu ya kalau. Iya Pak. Pengen pipis, pengen Mulai. Padahal enggak juga ya. Ternyata memang gini, kalian berdua perlu ketahui ya bahwa sesuatu yang belum dikerjakan itu memang ragu, mangru, bingung, cemas dan sebagainya. Tapi setelah dilakukan, setelah dilaksanakan, kita ini kadang-kadang getun. Getunnya begitu, tiwa saya belajar persiapan macam-macam, ternyata hanya gitu-gitu saja. Betul ya. Jadi kita kadang-kadang ditakuti oleh perasaan kita sendiri. Tapi yang sebagaimana Pak Joko sampaikan tadi, memang kita perlu ketenangan. Ya. Ketenangan. Kalau Profi, ini kebanyakan kan menantang jawabannya. Jadi ada ketika penguji itu baru bertanya tentang A misalnya, belum sampai selesai, ketika penguji masih ngomong tentang pertanyaan, biasanya anak-anak itu sudah menyiapkan jawaban. Ya, disitulah. Karena saking kepingin perfect, kepingin bisa jawab, sehingga tidak mencermati ke arah mana pertanyaan itu. Betul? Iya. Kita siapkan, makanya meleset kan, sering meleset. Nah, penguji kan manusia biasa. Belum meleset kan kesel. Orang masukkan masukkan benang ke jarum itu meleset mangkel sampai begini. Sampai ada itu. Lagi masuk. Tapi lucu ya. Lucu kalau perempuan nangis itu memang lucu ya. Lucu itu kan keberhasilan penguji kalau sampai nangis. Gitu Pak ternyata rahasia penguji. Ya tentunya kan penguji pun menyadari ya, semua dosen saya pikir menyadari bahwa kemampuan dari seorang satu mahasiswa kemudian diuji dengan tiga dosen ini membawai dari berapa? Ada 30 mata kuliah ya, 3 kali 10 lah ya, ada lebih ya. Berapa itu ya, dari 120 SKS atau berapa itu, sehingga disitulah. Dan ada kala yang dosen penguji itu mencari salah demi kesempurnaan tulisan, sebenarnya itu. Lah kita sendiri mempertahankan ngotot bahwa itu benar. Nah coba ada mahasiswa yang gini, pekerjaan diundur 1 jam, bisa efektif 27 hari. 27 hari. Diundur 2 jam, berarti efeknya langsung ditulis 54 hari. Lah bareng diundur 14 jam, 60 hari. Bapak ngomongin mahasiswa yang mana ya Pak? Tetangga kemarin. Ya. Jadi terus gimana itu? Ada lagi yang namanya begisting pipa, boplang pipa itu loh. Bisa sampai 5 miliar. Ditelepon sepeda motor lah, biro. Tapi akhirnya kita menyadari bahwa iya ya, kita akan sistem online sehingga anak-anak itu banyak mencari informasi yang mudah di YouTube. Ya. Pernah nggak saya praktek penyambungan pipa itu di obong? Pernah? Pernah Pak. Nyambung pipa di obong, teori, praktek di sini di kampus? Tidak. Di luar, di tukang-tukang loh. Iya. Di obong, di besar di slok gitu ya. Iya. Itu kan mirip geni ya, macam gitulah. Itu disampaikan. Ada balok 4 meter, 3 meter. Bagaimana masang tulang utama balok kayak seperti ini, kolom ini. Ya. Kolom. Kira-kira gimana masang tulang utamanya itu? Dirakit dulu. Iya. Tapi ada yang jawab belum. Ya ngono-ngono kan ya apa ya kan dosane diarani jengkel jeneng menungso ya. Iki piye iki ya? Terus masang boplang pipa yo gak ero. Aduh. Kalau masang gambar boplangnya bisa, tapi setelah pipanya di mana, fungsinya di mana ini. Akhirnya jawabnya ya seperti yang di situ.
Nah, kira-kira persiapan kalian berdua hampir sama ya, hampir sama dari malam itu. Sebenarnya kan itu sudah kadang-kadang kan Pak Joko ngasih ke WhatsApp ke grup PKL itu ya, bahwa ketenangan ini pakai apa itu Canva mas saya, kata-kata indah itu. Tapi kan kita tetap online ya, online jadi nggak bisa langsung. Jadi yang berbicara itu adalah perasaan, bukan peragaan. Nah, kira-kira setelah melakukan itu, setelah melakukan ini barusan tadi, dengan peristiwa mungkin sedikit mewek ya, Pastinya Pak. dari mana jengkel. Tapi kan si penguji kan tahu kalau ini mahasiswa lagi blank dan sebagainya, itu kan tidak diteruskan kan, diguyoni dan sebagainya, pakai lensa mata yang biru. Udah saya lepas Pak. Oh, udah lepas. Kok cepat gimana? Saya tadi pulang dulu tuh pas Pak, capek banget. Oh, pakai lensa itu? Iya. Itu kan lensa untuk membaca apa lensa biasa? Enggak Pak, cuman biasa kok aja. Ya ini yang tahap 2 aja ya, yang satu biru yang Jangan dong, baru. Pak. Kira-kira kesannya gimana dengan peristiwa tadi? Ya Allah. Jangan disebutnya penguji yo. Pengujinya sensor dulu ya Pak. Iya. Tapi pas di ruang ujian, saya kira bakal setegang itu Pak, maksudnya seserius itu. Hah? Kayak, saya kira bakal serius banget gitu, ternyata dosennya malah meskipun dosennya sepuh-sepuh tapi namanya disensor. Tapi kan di Joko itu sepuh itu. Tapi ya alhamdulillah Pak, Ya, sidangnya berjalan lancar. optimis berarti. Optimis sih Pak. Mana? Harus optimis Pak. Uang apa? Crash Restoration. duration oh. Crash itu bagi dua. Enak, bagi dua. Jadi itulah selfie mungkin ya, kadang-kadang kita blank ya. Keinginan kita itu mengirit waktu proyek ya. Yang diirit itu yang kritis, paham ya? Iya. Yang kritis biasanya 100 hari tak daten 20 hari. Tidak daten 80 hari kan gitu ya. Sing kritis, tapi sing gak kritis juga dihitung. Lho ngono ya cek ngeyel piye? Cek ngeyel. Nah sing 20 dino neng kemana nantinya? Loh kan ada yang anu lu bulet meneh. Akhirnya kita mengarahkan ya wes ambil aja yang kritis 10 pekerjaan. Udah ambil aja yang kritis. Loh nanti yang lain mana? Yang lain ikut mana? Ikut bamu apa ya? Karena ya kalau sudah beli sudah beli mau ditambah juga nggak bisa. Akhirnya yang kita uji adalah merek lensa yang kamu pakai itu apa. Jadi teman saya habis sidang nanya semua Pak, kok kamu lama banget sidangnya ngomongin apa aja? Dosennya nanya Lensa. apa gitu. Nanti pas ultah dikirim ya. Iya itu ya. Kalau Silvi? Pastinya terharu Pak. Kan yang uji juga senior sama junior itu ya? Iya, Pak. Kalau nggak salah. Pastinya terharu dan juga ada rasa bangga terhadap diri sendiri karena dapat menyelesaikan serangkaian dari semester 1 sampai semester akhir ini semester 6. Terus? Ya jadinya diharap nanti. Tapi yang dicemaskan pada malam hari dengan kenyataannya beda jauh ya? Iya Pak. Beda jauh. Awalnya saya kira itu menakutkan dan menegangkan ketika dosennya nanti ketika saya tidak bisa menjawab itu bakal diem saja gitu Pak, didiamkan. Ternyata itu ada pengarahan ya, pengarahan. Tapi ada dipancing ngangel ya. Dipancing sih ngomel tambah tenggelam. Kalau sudah tenggelam, ya Pak ya, lulus ya Pak ya. Terus akhirnya apa yang kamu dapatkan, yang kamu kesan utama ya ketika kita bukannya dibiarkan untuk dinilai, tapi ternyata kita dibangkitkan kembali ya, dipancing-pancing supaya mungkin ada jalan pikiran, gitu loh. Ya. Iya Pak. Tapi ada beda nggak kira-kira dosen yang masih muda dengan yang dosen yang sudah katakanlah sudah lanjut sudah mau pensiun, cara bertanya dan cara mengarahkan beda nggak? Jujur ya, jujur. Kalau dari dosen penguji saya tadi
tidak ada bedanya sih Pak. Mm-mm. Antara dosen yang senior dan juga yang masih muda itu sama, cara pengarahannya itu sama-sama dijelaskan secara mendetail gitu Pak. Jadi Iya. saya juga lebih mudah untuk menangkapnya. Oh, ya. Berarti di sini ada apa, sinergi ya. Iya. Artinya mungkin yang muda bisa mengamati dari yang sudah senior tadi, Iya. dan yang senior ya sudah memang yang senior ya. Jadi dia berjalannya kan lurus saja. Iya, Pak. Mungkin yang ini bisa mengimbangi gitu. Ya mudah-mudahan nanti di pensiun ini bisa lebih baik lagi. Ya. Kalau tadi hampir semua senior semua ya. Iya, Ada Pak. 2 dosen yang senior, kemudian satunya lagi mahasiswanya ya. Gimana tuh kesanmu? Tapi kayaknya humor banget tuh, tak intip dari luar. Humor Humor banget. Terus guyon tok gitu ya. Iya Pak, udah keluar sidang saya kayak udah berusaha lupain yang di dalam ruang sidang gimana. Dan tadi keluarnya terlambat, apa? Iya. Intip nilai gitu. Ngobrol sama Bapak dulu. Ada loh videonya. Oh iya. Yang nangis tadi ada. Oh, Mau tak kirim ke orang tua mau nanti? dong Pak saya. Enggak, ke orang tuanya aja langsung. Ada pesan nggak nih untuk teman-teman yang belum maju? Ini kan kalian tahap pertama ya. Iya. Tahap pertama hari kedua ya. Iya. Mungkin buat teman-teman dari D3TS Ya mungkin semuanya lah ya. iya. Ada TK DJPA. Oh ya, untuk ada tambang. keseluruhan, iya Pak. Itu mungkin lebih dipersiapkan lagi untuk menguasai materi yang akan dipresentasikan, yaitu laporan akhirnya. Jadi nanti ketika ditanya mungkin bisa langsung menangkap dari pertanyaan dari dosen pengurusnya. Artinya ya kesiapan di sini bukan kesiapan total materi, tapi kesiapan nalar mungkin Iya, ya. tentang pemahaman. Kan ada dosen itu kadang-kadang yang ditanyakan daftar isi gitu ya. Iya. Kalau daftar isi paham. Yang disensor tadi Iya. Pak. Jadi kalau daftar isinya sudah nggak terarah gitu kan, ya ibarat orang mau ke Surabaya gitu kan, tahu Krian, tahu Pasuruan, tahu Sidoarjo kan gitu. Kalau sudah tahu ke Surabaya lewat ini Pak, berarti kan berarti anak itu menguasai. Iya. Tapi kalau tahu Malang, Pasuruan, Iya. Surabaya, loh lewat aja, pokoknya loncat Pak, lewat, loh ya kata orang. Jadi kita bisa mengukur, kita kan sudah artinya banyak menemui teman-teman yang seperti itu, tipe-tipe seperti ini dan sebagainya. Gitu. Apalagi nanti kelihatan misalnya tipe anak pertama, ini anak manja, ini anak mama, anak papa, itu bisa paham gitu. Dosen-dosen itu paham. Kalau dosen sok gojloki itu biasanya dia itu tidak punya anak perempuan. Oh gitu. Anaknya cowok sehingga dia tidak keturutan dengan anak perempuan. Kan perempuan itu perhiasan. Jadi ketika dia melihat anak perempuan kaget, lucu, aneh, terus gemes. Jadi digodain ya Pak. Tapi kelembutan seorang dosen tetap selalu ada. Satu yang tadi saya tangkap garis bawahi bahwa menyadari bahwa tatap muka untuk vokasi itu sangat penting. Jadi kalau dilepas seperti ini akhirnya kan liar ya, dapat ilmu dari medsos ya, dari media sosial, kemudian itu belum tentu sama. Dan lagi kampus juga harus dituntut aplikatif ya. Ini jadi saya atas nama kampus ya minta maaf kalau memang belum sepenuhnya memenuhi dari keinginan orang tua dan kalian. Masalahnya evaluasi kurikulum, kemudian sampai kita TEFA ya, jadi ada dosen industri dan sebagainya, itu memang dalam rangka supaya anak-anak ini cepat menyerap, termasuk adanya ini ya. Adanya ini nanti kita upload, otomatis masyarakat konstruksi kan melihat kita bagaimana sih Silvi ini PKL lainnya kena COVID ini enggak sendiri. Kebalikannya Pak. PKL karena COVID sehat sendiri, dia malah masak dan sebagainya. Kalau Pak, Kenapa Pak? waktu PKL di mana? Di Bekasi Pak. Oh di itu tadi ya? Iya. Itu dulu tadi ya. Lepas tidak kena COVID-nya? Sehat? Sempat sakit sih Pak. Tapi bukan COVID? Kayaknya sih bukan. Tapi habis
saya sakit, kayaknya beruntun gitu Pak. Abis teman saya sakit, saya sakit. Oh gitu ya. Terus besoknya teman kantor di swab, ternyata emang ada yang positif. Ada. Tapi ketika itu kantor PKN mengatasinya gimana? Jadi diadakan kayak swab yang sakit-sakit di swab. Semua swab. Jadi semua karyawan Iya. semuanya ada. Sampai kuli-kuli. Enggak apa-apa. Yang ada di kantor aja. Iya, yang ada di staf kantor. Rencana sekarang setelah lulus ya. Umpama lulus. Tapi saya kelihatannya nanti juga separuh-separuh ya. Belum bisa mengumumkan. Panitia belum bisa mengumumkan. Masih ada dirangkum. Tapi kapan kira-kira pengumuman? 3 hari lagi? Oh. Untuk yudisinya Pak, Judisi. 2 minggu lagi setelah sidang. Oh. Kalau bisa itu secepatnya direvisi ya. Lulus tidak lulus memang terus direvisi supaya kita yang unggul ini betul-betul perfect. Saya tidak kepingin ada yang apa kayak gini gandol ya. Gandol. Mana sih gandol soalnya? Tapi ya itu produk 17, 18 itu ya. Produk lama lah. Kalau kalian saya yakin cepatnya. Nah, kalau siapa? Ovi pesannya kepada teman-teman. Masih takut ya? Iya, sidang nggak sesuai dengan itu, apalagi nangis saya itu cuma rayuan belakang ya. Iya. Iya sih. Oh iya betul. Habis nangis lulus nyapanya. Oh, nggak ngerti terserah ya. Dan itu kan apa ya? 3 penguji itu kalau kalau 2 kurang dari C kan nggak bisa juga. Tapi ya memang itu betul-betul dunia ini panggung sandiwara ya. Pak Kemis mikul kayu, bar nangis guyu-guyu. Ya, Bobi, kesanmu. Iya, ternyata sidangnya nggak cuma menakutkan itu, Mm-mm. dan lebih banyak guyonnya ya. Atau karena emang sayanya. Ya karena kamu pantas diguyurnya kan Bang. Tapi kan guyurnya cuma berapa detik gitu ya. Iya. Setelah itu kan kembali lagi. Iya, tetap pertanyaannya tetap Iya, serius. ya tetap aja revisi total ya. Aduh, banyak ya revisinya Pak. Ya karena apa ya? Guyon itu mengalihkan atau memecah ya. Kita komunikasi sama orang itu kadang-kadang ada namanya break ice. Ice break. Ya. Ice break, breaking ice. Ice breaking Pak. Ice breaking ya. Jadi memecahkan kebekuan suasana. Jadi kalau sudah misalnya kita lihat mahasiswa kok ya dari raut muka, dari wajah, dari ucapan penampilan itu kayak buntu, ini perlu dipecah gitu. Makanya ya untunglah kalian punya ini. Kalau pembimbingnya siapa kemarin? Dari dosen pembimbingnya Pak Bapak Susarto. Pak Sarto Iya, sama ya? sama. Waduh, Iya. halo Pak Sarto. Ketemu anak jenengan Pak dua-duanya itu. Tapi lain judul ya. Ini itu kalau judulnya Metode pelaksanaan dan rencana anggaran biaya. ini sama. Analisa optimasi. Masih. Dosennya bagus-bagus ya. Hebat. Mantap, Isinya. Enggak, tapi bagus ya. Bagus. Artinya gini. Kita kuliah lewat online. Komunikasi ya seperti itu. Kemudian dari online, asistensi online dan sebagainya, bimbingan online dan sebagainya, ketemu offline. Ya, ketemu offline karena kita masih kondisi pandemi. Kalau kita lepas masker kan karena di ruang bebas ini ya. Itu aja. Nah, itu. Kemudian next rencanamu apa? Andaikan lulus ini, masih ke D4 apa? Insya Allah. Evi juga Mau itu Pak, bekerja dulu mungkin. bekerja? Ada channel, ada gambaran sudah? Apa masih masih cari-cari atau sudah ada gambaran? Yang aku prediksi ke situ. Mungkin masih perlu mencari dulu Pak. Atau PKL mungkin sudah dipesan. Ya pokoknya jangan sampai tutup buku buka teror gitu. Iya, tidak Pak. Kalau buka teror diundang lah ya. Kalau bisa. Jangan dulu Pak, harus sukses dulu. Iya. Jadi memang tidak pandang ya dari emansipasi wanita. Wanita pun sekarang sudah di mana-mana sektor ya. Bahkan secara global itu tenaga wanita, tenaga perempuan yang lebih menjual daripada ini. Karena apa? Mungkin perempuan keturunan dan dia andaikan dia sudah keluarga kan dijamin oleh suami. Nah itu. Jadi sehingga bekerja bisa konsentrasi. Itu. Mungkin yang kedua juga kelembutan, kedisiplinan. Sekarang banyak
soft skillnya ya, banyak pakai IT, perempuan yang lebih. Bukan berarti yang laki-laki tidak payu, enggak, bukan itu. Tapi artinya ya itulah siklus ya, siklus. Ya pesan Bapak, kalau memang kita sudah terakreditasi ya, sudah terlanjur unggul, maka performance, attitude dan sebagainya itu harus diperhatikan. Cepat bergaul, cepat tanggap, cepat menyesuaikan diri, baik yang melanjutkan maupun yang bekerja. Yang bekerja pun akhirnya juga karena ijazah. Yang melanjutkan pun juga yang dikejar ijazah. Tapi percaya bahwa mencari uang tidak perlu nunggu ijazah. Setuju? Jadi, apalagi nikah yang nggak perlu ijazah ya. Yang penting ada calonnya sih Pak. Yang penting ada undangannya. Sebelahnya masih kosong. Iyalah, itu tentu semuanya akan ke sana ya. Tapi untuk mencapai ke sana kan mitosnya kan perlu modal. Ilmu kan itu ya. Ilmu, modalnya ilmu. Soal harta, kecukupan dan semua itu relatif ya. Kalau ilmu harus dikejar sesuai, artinya linear lah dengan umur itu. Itu Sylvie, Ovi. Ya nggak apa-apa ya. Kan Masih sudah muda, senior, kan sudah senior lupa kan nggak apa-apa. Itu apa nih kesanmu ya? Tadi kan kesan dalam proses itu ya, ternyata tidak sehebat, sedasar apa yang kita bayangkan tadi malam. Nyata sama-sama. Untuk teman-teman, ada pesan untuk teman-teman. Nanti biar langsung kita upload. Season kedua. Ya itu tadi Pak, materinya disiapin yang benar. Sering-sering bimbingan. Aduh, tinggal berapa minggu. Sikap mungkin. Iya. Mensikapi dosen. Menyikapi dosen ya. Biasa-biasa saja. Jangan terlalu grogi, pokoknya pasti dah. Nggak usah ditutup-tutupi dengan lensa imitasi. Ternyata ini tidak menjamin aku pulang saja. Sampai Pak lama kayak itu lama-lama. Nah, iya. Tapi memang ada pepatah rupa ginal rego ya. Rupa ginal rego artinya rupa itu akan mengangkat derajat seseorang. Coba kalau kamu tidak pakai itu, tidak pakai baju, suruh pulang. Suka tidak pakai alma mater, pulang kan gitu. Tapi kalau pakai, cantik, rapi. Itu terima kasih kehadirannya di podcast dan mudah-mudahan pembicaraan kita ini intinya kan baik ya. Intinya baik, artinya tidak ada kendala, baik itu apa ya, sesuatu yang kita takutkan. Setelah ada kenyataan, ternyata kita sibuk untuk mencari solusi, bukan sibuk untuk mencari rancangan solusi gitu ya. Jadi kalau tadi malam kita masih sibuk untuk mencari soal, tapi ternyata setelah menemui soal, ternyata kita tidak disibukkan untuk penyelesaian, tapi disibukkan untuk strategi pemikiran. Ya. Kita tutup, saudara semuanya. Rekan-rekan mahasiswa baik di 3 maupun di 4-nya yang akhir-akhir ini melaksanakan ujian lesan, tentu itulah kira-kira yang dialami oleh saudara kita Sylvie dan Vio. Sebagai rasa terima kasih itu mewakili salah satu aja ya. Ini tidak berarti tanda Anda lulus ya. Hanya ini sebagai rasa terima kasih dari studi Forecast. Ini tertulis nama Sylvie Nur Khalifah AMD, menyongsong suatu harapan ya. AMD memang sampai saat ini belum kita sandang, tetapi ini adalah impian ya. Boleh ya, saya sempatkan. Atau ini saya serahkan ke kamu dulu, sempatkan kepada Sylvie. Ya. Keren. Tertulis nama yang bersangkutan. Ya, selamat ya, mudah-mudahan mimpi indah.
mimpi indah, hidup cerah, banyak hidayah, penuh berkah. Demikian tadi ngobrol-ngobrol kita bersama teman-teman yang baru saja masih terasa hangat turun dari ruang sidang ya. Bagaimana komentarnya dia, mudah-mudahan bisa menjadi peringan lah, paling tidak peringan teman-teman ya. Sampai di sini, siapa yang punya problem, ayo bergabung bersama GTS Podcast Unggul Polinema. Vokasi kuat Menguatkan Indonesia. Wassalam. Vokasi kuat menguatkan Indonesia.